singkat waktu, hari ini aku akan menjelaskan mengenai materi dari psikologi sosial. Langsung aja ya guys ya, biar gak kelamaan. Kalian tadi ada kuliah nggak hari ini? Kebetulan nggak ada Ibu. Oh, berarti kelas B ada, kelas A nggak ada ya? Kelas A cuman ini ya, cuman sosial aja ya? Iya Ibu. Baik guys, kali ini aku mau jelasin tentang kognisi sosial sama nanti ada prasangka ya. Oke, kita lihat dulu kognisi sosial itu apa. Next. Ya. Kognisi sosial itu biasa dikenal dengan istilah social cognition ya. Nah, ini adalah bicara tentang studi bagaimana orang menarik kesimpulan atau inferensi dari informasi sosial yang ada di lingkungan. Jadi kalau mau digambarkan kognisi sosial, kalau kita bicara kognisi itu kan terkait dengan otak ya. Otak itu fungsinya adalah untuk memahami, mengerti, menganalisa gitu ya. Nah, ternyata selain mungkin di psikologi dasar kalian belajar mengenai mengenai otak ya, kayaknya bioneuro dan lain-lain. Nah, di psikologi sosial tuh juga dikenal istilah kognisi, tapi bukan kognisi yang berkaitan dengan kayak struktur anatomi gitu, nggak kayak gitu, tapi lebih ke pengertian sesungguhnya dari kognisinya. Jadi kognisi itu kan memahami, mengerti gitu. Nah, kalau diartikan kognisi sosial tuh kayak kita pandai menarik kesimpulan atau mengerti atau memahami sebenarnya situasi sosial apa sih yang sedang terjadi di hadapan kita gitu loh guys. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kalian misalnya ketemu sama aku misalnya di kampus misalnya, terus kalian melihat wajahku tuh misalnya air mukanya turun gitu ya, sedih gitu. Nah, itu kan kalian nggak akan mungkin yang misal kondisi wajahku yang air mukanya turun itu adalah informasi buat kalian. Sehingga kalian bisa menentukan, oh buku tuh lagi sedih, kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan gitu loh guys. Itu namanya kognisi sosial. Jadi kita tuh berperilaku sesuai dengan situasi sosial yang kita hadapi. Kalau buku tuh lagi sedih misalnya, nggak mungkin dong kalian misalnya, halo ibu, apa kabar? Ya Allah, kok mukanya gitu sih bu? Kelihatan sedih banget. Ibu ngapain sih nangis? Wah, itu bisa aku yang patah hati banget. Ya Allah, ini mahasiswa tega banget sih. Orang aku lagi sedih malah digituin. Nah, tapi kalau kalian punya kognisi sosial yang bagus, jadi kalian tuh pandai merespon situasi itu dengan tepat. Gitu. Kita lagi sedih ya udah, kita ketemu di buku, cuma gitu aja. Gitu. Misalnya kayak gitu. Itu kurang lebih kayak gitu guys, itu yang namanya kognisi sosial ya. Atau misalnya ketika mau kalian diundang pengajian, itu kan kalian pasti akan menyesuaikan ya dari kostum, penampilan, sikap gitu. Untuk kostum pasti kalian akan pakai pakaian yang tertutup, yang rapi gitu, yang syar'i gitu ya. Untuk sikap dan perilaku juga pasti kalian akan lebih menjaga, gak mungkin dong ya cekakakan misalnya di suasana pengajian, itu kan gak mungkin banget. Nah, itu namanya kognisi sosial. Ya. Jadi kognisi sosial adalah bagaimana kita bisa menarik kesimpulan dari situasi yang kita hadapi sehingga kita bisa menampilkan perilaku yang sesuai gitu ya. Jadi sebenarnya hidup kita tuh dipenuhi dengan ini guys, menarik kesimpulan. Oke, kita lihat situasi, mau negur orang, orangnya lagi happy nggak ya, atau wajahnya gimana ya misalnya. Oke, ini ada acara ini, aku pakai baju apa ya, misalnya kita suka ribet kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bagian dari kognisi sosial.
Nah, dari inferensi sosial itu kita itu melakukan yang namanya mengumpulkan informasi, kemudian memutuskan informasi mana yang akan kita gunakan. Nah, ini guys kendalanya. Jadi tidak selalu kognisi sosial kita itu bagus. Maksudnya, ada sih orang yang misalnya udah tahu misalnya suasananya lagi berduka, tapi ini malah misalnya ketawa-ketawa atau apa gitu. Itu kan sangat mungkin terjadi ya. Sangat mungkin terjadi. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi kayak nggak tepat gitu loh. Suasana lagi berduka tapi kok ini malah ketawa-ketawa. Nah, ini kembali lagi pada proses ini guys. Bagaimana seseorang mengumpulkan informasi, bagaimana seseorang memutuskan informasi mana yang dia gunakan. Ya, dia tahu sedang berduka, tapi kayaknya aku nggak mau masuk ke suasana berduka, aku mau bawa happy aja. Menurutku ya, yang terakhir tuh mengintegrasikan informasi kebenaran. Menurutku ketawa-ketawa saat berduka itu sah-sah aja misalnya. Nah, gitu guys. Salah nggak gitu? Nggak salah, tapi mohon maaf gitu loh. Kognisi sosial dari yang bersangkutan itu kurang pas, gitu, guys ya. Nah, terus kita lanjut ke walaupun hidup kita tuh kan kayaknya ngumpulin melakukan inferensi ya, melakukan kesimpulan gitu. Tapi ya namanya juga manusia ya, pasti kadang kita melakukan kesalahan dalam mengumpulkan inferensi atau kesalahan dalam mengumpulkan informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Biasanya itu karena ada ekspektasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalnya, oh Bu Putu tuh orangnya ramah kok, jadi biarinlah lagi sedih juga pasti kalau misal ditegur dengan hore gitu pasti akan ikutan senyum misalnya kayak gitu. Tapi ternyata itu salah. Nah, itu ekspektasi yang terkadang kita melakukan kesalahan ketika melakukan kognisi sosial guys. Jadi agak kurang pas gitu loh. Kemudian bias dalam informasi, ini kesalahan dalam informasi. Buku tuh sedih, tapi kok kelihatannya wajahnya tuh masih biasa aja kok gitu. Nah, itu bisa juga termasuk ke dalam bias dalam informasi. Enggak. Buku tuh paling nggak sedih, cuma lagi kelaparan misalnya. Itu kan salah ya maksudnya. Padahal sebenarnya lagi sedih. Nah, kayak gitu. Kemudian kesalahan dalam mengumpulkan inferensi adalah sampel yang kecil. Nah, ini kalau ini berkaitan dengan misalnya kalau kalian melakukan penelitian. Kenapa kita tuh harus punya sampel atau populasi yang banyak supaya kita tidak melakukan kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Misalnya, di kelas ada 50 orang, ya. Di kelas ada 50 orang. Tapi hanya 10 orang yang suka es krim strawberry. Terus kita bilang bahwa kelas B misalnya, yang jumlahnya 50 orang itu semuanya suka es krim. Nah, padahal yang suka hanya 10 orang. Nah, itu kan sampelnya kecil. Kenapa kok hanya 10 orang? Karena yang ditanya hanya 10 orang. Padahal di kelas itu ada 50 orang. Nah, gitu guys. Jadi sampel kecil kadang bisa membuat kita salah dalam menentukan kesimpulan. Kemudian adanya dampak informasi negatif. Kalian lebih suka informasi negatif atau positif? Orang itu biasanya lebih suka gosip daripada fakta, ya. Iya, Cynthia, betul. Kognisi sosial bisa dikatakan juga bagaimana kita menempatkan diri pada situasi tertentu. Iya, betul, Cynthia. Kalian lebih suka gosip atau fakta? Nah, aku yakin kalian pasti lebih suka gosip daripada fakta. Ya, itu nalurinya orang tuh kayak gitu. Pasti informasi yang jelek itu lebih menarik daripada yang bagus. Misalnya, buku tuh nyumbang panti asuhan loh. Biasa. Tapi kalau misalnya ada beritanya, tahu nggak buku tuh lagi ketahuan ngerokok loh. Wah, langsung ini kelas A, kelas B. Hah, buku tuh ngerokok? Oh my god, gitu ya langsung. Ada fotonya enggak, ada videonya enggak gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu biasanya orang tuh lebih suka kayak gitu, padahal misalnya kejadiannya adalah buku tuh ngambil rokok suami,
untuk dibuang. Tapi karena informasi yang negatif itu lebih menyenangkan, jadi lebih suka kalau dibilang kamu tuh merokok gitu loh, padahal enggak guys. Nah jadi emang sih ya kita tuh lebih suka informasi negatif daripada positif. Kalau yang positif tuh alah apa toh gitu ya, biasa gitu. Tapi kalau negatif itu bisa nongkrong berjam-jam juga betah gitu ya. Atau survei membuktikan kalian pasti lebih suka nonton apa tuh infotainment gosip daripada misalnya channel-channel ilmiah gitu kan. Channel ilmiah baru bisa juga bikin ngantuk. Tapi kalau gosip Syahrini diketahui sedang, wah udah langsung wah. Terus grup girl Korea apa tuh girl band Korea misalnya ini anggotanya Blackpink siapa gitu diketahui, wah langsung jagat dunia mahasiswa ya, apalagi yang hobi Korea pasti langsung oh Jisoo gini, wah Jisoo siapa kayaknya sih aku dulu pernah dengar Blackpink gitu ya, nggak tahu bener apa enggak, kalau salah mohon dimaafkan ya guys ya. Nah itu biasanya itu kesalahan dalam mengumpulkan informasi, kita lebih suka ke informasi negatif daripada positif. Kognisi sosial itu berkaitan dengan skema ya guys ya. Skema tuh kayak udah ada template di dalam otak kita yang mana itu isinya adalah seperangkat tatanan struktur pengetahuan atau pemahaman, dan itu setiap orang tuh berbeda-beda, sehingga itu yang aku bilang tadi bisa membuat orang kurang tepat dalam menampilkan situasi dalam menampilkan respon yang sesuai dengan situasi yang diharapkan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ketawa-ketawa di suasana berduka, ya karena skemanya kayak gitu guys. Pengetahuan yang dia punya dalam suasana berduka adalah gak ada masalah ketawa-ketawa di suasana duka maupun suasana bahagia gitu ya. Itu skema. Sementara kalau misalnya ada orang yang bisa menempatkan dirinya dengan baik, suasana berduka harus gimana, suasana bahagia harus gimana, kalau di ini gimana, nah itu karena skema dia yang ada di dalam otaknya ya seperti itu gitu. Artinya pengetahuannya mungkin lebih lengkap gitu ya, lebih menyeluruh gitu loh, sehingga respon yang diharapkan pun sesuai gitu. Jadi kalau kalian tanya, lalu kalau bukan deh gini, jadi kalau kalian tanya kenapa ada orang yang bisa begini dan kenapa ada orang yang bisa begitu, ya karena mereka punya skema yang begini dan skema yang begitu ya. Nah skema ini berkaitan dengan 3 proses dasar. Skema bisa diperbaiki nggak Bu? Bisa aja, tapi usahanya agak berat ya, karena berkaitan dengan ini. Satu, atensi ya. Atensi adalah bagaimana kita memperhatikan informasi yang menarik untuk kita dan mana yang tidak cocok untuk kita gitu. Nah ini kalau atensi kita difokuskan pada hal-hal yang positif, maka otomatis skema kita juga akan lebih positif. Tapi kalau kita lebih suka informasi-informasi yang nggak cocok tapi dicerna gitu ya, nah itu pasti akan berpengaruh pada skema. Kemudian pengodean, ini juga sangat berpengaruh ya. Pengodean di sini adalah kayak jenis-jenis informasi apa aja sih yang kita suka simpan di dalam memori kita gitu. Misalnya orang tuh misalnya tiap orang pasti akan punya jenis penyimpanan informasi yang berbeda-beda. Misalnya ada orang yang suka nyimpen informasi yang buruk aja tentang orang gitu. Sehingga informasi yang diterima pun ya buruk gitu. Tapi ada juga orang yang selalu melihat semuanya dari segi positif, sehingga dia akan cenderung menyimpan informasi-informasi yang sifatnya positif.
Nah, itu juga yang mempengaruhi skema. Jadi kalau kalian, belum sampai situ. Kemudian yang berikutnya adalah mengingat kembali atau retrieval. Proses mengeluarkan kembali informasi dari ingatan dan menggunakan untuk keperluan tertentu. Contohnya ketika kita akan melakukan penilaian tentang orang lain. Nah, tiga hal ini sangat berkaitan, guys. Jadi gini, kalau kita, misalnya kalian mau menilai aku, kalau atensi kalian adalah tentang hal-hal buruk, informasi yang disimpan juga tentang hal-hal buruk, maka informasi yang akan diingat kembali pun yang keluar ya hal-hal buruk gitu loh. Sehingga kita ya akan punya skema yang buruk juga tentang situasi tertentu. Tapi kalau kita atensinya ke hal-hal yang baik-baik, informasi yang disimpan hal-hal yang baik-baik, maka ketika kita mengingat kembali pun itu akan berupa hal-hal yang sifatnya baik-baik gitu. Paham ya sampai sini? Jadi skema ini kalau kita lakukan sesuai dengan koridor yang tepat ya, atensinya tepat, informasi yang disimpan tepat, maka proses retrievalnya pun juga akan tepat sehingga kita akan tidak salah dalam mengartikan sebuah situasi. Catatan ya, kognisi sosial ini lebih berkaitan dengan situasi ya, beda dengan persepsi sosial. Nah, bagaimana teknik mengurangi usaha dalam kognisi sosial? Mungkin kalian bertanya-tanya, aduh hidup kok ribet amat ya? Masih harus ngambil kesimpulan, orang gini gimana, orang gitu gimana? Yo, gak usah dibuat pusing juga ya guys ya, gak gitu-gitu amat gitu loh maksudnya. Karena skema itu kan udah otomatis, maksudnya kalian tuh sebenarnya proses kehidupan tuh kan banyak ya, belajar dari lingkungan, dari orang di sekitar gitu. Jadi kalian nggak terus, kalau situasinya begini, berarti aku akan gimana ya? Nggak serumit itu. Nggak usah dipikirin kayak orang lagi ujian gitu ya, nggak. Nah, biasanya kita akan cenderung merespon secara otomatis. Tapi itu dipengaruhi oleh skema. Jadi kalau pengen punya kognisi sosial yang bagus, skemanya diperbaiki. Ada sih beberapa teknik untuk mengurangi usaha supaya tidak terlalu kognisi sosial banget gitu loh, dipikirin banget. Ya, misalnya kayak heuristik gitu. Heuristik kadang kita suka memutuskan sesuatu. Misalnya ibuku lagi sedih nih. Ya udahlah aku beliin bakso biar seneng. Nah, kayak gitu. Ya, itu heuristik. Padahal belum tentu ibunya suka bakso. Ya, terserah lah, pokoknya tak beli bakso misalnya kayak gitu. Itu heuristik. Jadi kayak apa ya gitu, ibu lagi sedih gitu, jadi kayaknya kalian tuh nggak perlu, jadi kalian tuh nggak harus yang mikir ibuku menangis sedih kenapa ya. Nah, aku cek dulu berasnya masih nggak ya, beras dicek masih, kenapa ibuku sedih ya. Sebentar mungkin bumbu dapur habis, terus kalian ngecek ke bumbu dapur, cabai ada, bawang merah ada, bawang putih ada. Sebentar ibuku tuh suka ngemil, mungkin karena cemilannya habis. Dicek lagi, beng-beng ada, makaroni keju ada, rengginang ada. Terus kenapa ibuku sedih? Nah itu kan repot banget ya guys ya, ya nggak? Ya kalau harus mikirin ini ibuku itu kenapa kok yuk nangis, woi repot amat udah. Ibuku nangis udah beliin aja. Mungkin itu pengen bakso, udah beliin bakso sehingga bahagia gitu loh guys. Itu heuristik ya. Kan ribet banget kalau kita harus, apalagi kita harus nanya ke tetangga, Bu, ibu tetangga, ibu berantem ya sama ibu saya. Waduh, repot lagi guys ya. Lama urusannya lama kalau kayak gitu. Nah, terus yang kedua melalui pemrosesan otomatis. Jadi pemrosesan otomatis itu sebenarnya kita kayak udahlah, hidup tuh nggak usah dipikir ya. Kata bijaknya tuh gitu, hidup tuh nggak usah dipikir tapi dijalani. Terlalu semua itu dipikir. Ini contohnya pemrosesan otomatis itu kayak kita belajar naik sepeda, apa ya kita mikir, setiap naik sepeda apa ya kita mikir, oke, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Ya kan ribet ya. Kalau kalian naik sepeda apa kalian mikirin kaki, ini waktunya kaki kanan ngayuh, ini waktunya kaki kiri mengayuh, apa kayak gitu enggak kan gitu. Nah itu pemrosesan otomatis gitu.
Heuristik bisa dibagi menjadi dua, yaitu heuristik keterwakilan dan heuristik ketersediaan. Ini sih biasanya berkaitan dengan informasi-informasi yang ada di sekitar kita, guys. Kalau heuristik keterwakilan ini berkaitan dengan bagaimana kita membuat penilaian berdasarkan aturan yang relatif sederhana. Oh, pengajian itu adalah situasi yang sakral, jadi aku harus sopan. Nilai. Ya. Kalau ketersediaan ini berkaitan dengan informasi-informasi apa aja yang masuk ke dalam pikiran kita. Misalnya, oh pengajian itu sakral. Tapi masa mau pengajian gak gaul? Masa bajunya harus tertutup? Gak keren aja. Nah, itu harus hati-hati di situ. Biasanya heuristik ketersediaan ini akan membuat kita akhirnya salah dalam berkognisi sosial. Udah tahu pengajian, tapi ragu-ragu mau pakai kerudung apa enggak. Hanya karena pengen kelihatan keren, biar bajuku ini kerahnya kelihatan, modelnya kan itu gak lucu. Nah, kemudian afek dan kognisi. Afek dan kognisi ini sangat berkaitan ya guys. Afek itu adalah perasaan. Perasaan dan kognisi itu sangat berkaitan. Ada pengaruhnya. Yang pertama adalah ingatan yang bergantung pada suasana hati. Gitu. Jadi misalnya kalau kalian menyimpan kesan yang baik tentang aku, misalnya ya, itu nanti suatu hari nanti misalnya gini, misalnya nih ya, kita pernah punya kenangan hujan-hujanan terus makan bakso bareng gitu. Nah nanti someday kalau misalnya kalian hujan-hujanan, kalian pasti akan mengingat momen makan bakso dengan aku, misalnya kayak gitu. Bu Putu nih gimana toh ngasih contoh kok makan bakso sama Bu Putu ya, sama cowokku gimana, bukan lebih indah gitu ya. Pernah nggak kayak gitu guys? Jadi kayak hujan mengingatkanku pada kehadiranku. Walah. Waktu itu kita beli beng-beng di Indomaret misalnya. Nah, jadi setiap hujan tuh ingat seseorang misalnya kayak gitu. Nah itu ingatan itu sangat bergantung pada suasana hati. Contoh nih kayak aku kan. Dulu waktu aku masih PDKT nih guys sama suamiku, belum pacaran sih, masih PDKT gitu. Jadi tuh malam-malam tuh gitu ceritanya lagi rame-rame nih, terus ada temenku yang bilang ada bintang jatuh gitu. Kalian tahu gak guys, ada bintang jatuh. Terus tuh aku tuh gini kan, aku tuh gini dalam hati tuh gini, bintang jatuh tuh kan katanya kalau kita menyebutkan satu permintaan kan dikabulkan ya. Nah, tapi ini percaya atau enggak, tapi ini terjadi sama aku guys. Jadi pas temenku bilang ada bintang jatuh gitu ya, terus aku gini, ya Allah, aku pengen nikah sama cowok ini. Serius guys, aku tuh gitu, ya Allah, aku pengen nikah sama cowok ini, ya Allah please gitu. Waktu itu guys, padahal jadian aja belum, tapi aku percaya kalau bintang jatuh tuh kalau kita nyebutin sesuatu bakal kejadian. Dan waktu itu aku gini, mungkin gak ya kejadian gitu. Guys, kalian tahu nggak, ternyata itu benar terjadi loh. Jadi aku tuh benar-benar menikah dengan cowok yang aku minta ketika ada bintang jatuh. Nah itu contohnya. Jadi kalau misalnya di TV ada bintang jatuh gitu, aku pasti ingatnya ke suasana itu gitu. Terus nanti kalian tiba-tiba dari mulai nanti malam mesti nungguin bintang jatuh ya. Nungguin bintang jatuh gitu. Oh kata Bu Putu, bintang jatuh itu bisa membuat kita dikabulkan permintaannya. Ya tapi ini guys, itu setiap orang tuh pasti punya ceritanya sendiri-sendiri ya. Tapi itu benar terjadi sama aku. Jadi aku sekarang kalau ada film bintang jatuh atau kan kayak Meteor Garden itu kan ada gambar bintang jatuhnya tuh aku mesti ingatnya ke suasana. Nah itu sedikit cerita gitu loh. Jadi itu jadi kayak kalian misal punya kenangan apa gitu. Jadi kalau di suasana itu pasti ingatnya tentang ya pada waktu kita ada di situasi hati tersebut.
Lalu ada efek kesesuaian suasana hati. Nah ini kadang kita akan menyimpan informasi yang positif ketika kita ada di suasana hati yang positif. Jadi suasana hati itu sangat mempengaruhi, guys. Suasana hati itu sangat mempengaruhi. Kalau kitanya lagi positif, kita akan cenderung menerima informasi-informasi yang positif. Coba deh. Kan ada ya saat-saat dimana kita tuh bijaksananya luar biasa gitu ya. Pernah nggak kayak gitu? Tiba-tiba tuh kayaknya semua tuh nggak ada yang bikin emosi gitu. Ya. Santuy banget, bijaksana, super bijaksana. Sehingga kalau ada informasi yang baik-baik, oh iya betul sekali, menurut agama kita memang harus rajin bersedekah. Tapi kalau misalnya kita lagi moodnya lagi nggak bagus, nah kita harus saling menolong orang lain. Tapi kalau kita lagi moodnya nggak bagus, teman kita mendekat, berlian, aku pinjam ini dong, pinjam uangnya 10.000. Kamu tuh pinjam melulu 10.000 pinjam. Nah itu pas lagi di suasana hati yang negatif, lagi berlian lagi berantem sama pacarnya, wah jangan harap bakal dikasih gitu ya. Nah itu guys, jadi efek kesesuaian suasana hati itu sangat mempengaruhi. Jadi kita akan cenderung menyimpan, apakah kita akan cenderung menyimpan informasi yang positif atau informasi yang negatif. Guys, sampai sini untuk afek dan kognisi. Kita lanjut dulu untuk prasangka ya.